Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Selamat datang di channel Audio Cerita. Untuk kali ini, Aceh akan membawakan treat klasik romance yang berjudul Jumiati Adalah Aku, dari tulisannya Kak Dwi Zelo nih. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Dwi Zelo karena sudah berbesar hati mengizinkan Aceh untuk membacakan cerita karangannya. Juga buat kawan Aceh yang setia mendengarkan Aceh membawakan cerita ini, makasih banget loh. Nah, buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita asli sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Loh, ada Mbak Jumto di sini. Aku segera menengok ke arah suara yang sepertinya aku kenal. Loh, Mbak Nur? Mau kursus ya Mbak Jum? Ujarnya sembari tersenyum kepadaku. Rasa canggung menghampiriku dikala Nur yang tiba-tiba muncul di hadapan kami berdua. Iya Mbak, tapi ternyata libur, Bukinan ada urusan mendadak. Oh gitu. Iya Mas Pandu, berarti ibu lagi gak ada ya? Kapan pulangnya? Tanya Nur kepada Pandu. Anu Mbak, kurang tahu juga kapan ibu pulangnya. Mau perlu apa Mbak? Nanti biar tak sampaikan ke ibu. Mau minta jahitan bajuku yang brokat itu Mas. Kalau ibu ndak ada, nanti sore aja. Kalau gitu tak kesini lagi. Oh, oke Mbak, jawab Pandu. Mbak Jum, mampir ke rumahku dulu aja. Nanti pulangnya biar diantar ojek langgananku. Seketika, aku lega dengan solusi dari Nur. Dia benar-benar tiba di saat yang tepat. Ternyata, rumah Nur tidak begitu jauh dari konveksi Bukinan. Hanya perlu naik becak sebentar, kami sudah tiba di rumahnya. Anggap aja rumah sendiri ya Mbak, ujar Nur kepadaku. Ia lalu berjalan ke dapur dan kembali membawa 2 gelas es teh dan kue kelapa. Aku segera meneguk es teh buatan Nur. Rasa dingin dan segarnya lumayan membuatku sedikit lega pasca mendengar pengakuan Pandu tadi. Maaf loh Mbak, tadi aku nggak sengaja lihat Pandu pegang tangan Mbak Jum. Emang ada apa sih Mbak? Aku terperanjat kaget mendengar pertanyaan Nur. Berarti secara tidak sengaja Nur mendengar semua yang kami bicarakan tadi. Aku segera mengatur napas. Mumpung Nur mau mendengarkan ceritaku, sekalian saja aku mencurahkan apa yang Pandu lakukan selama ini terhadapku. Akhirnya, ku ceritakan semuanya kepada Nur. Saat Pandu terus memperhatikanku di kala kursus, hingga kejadian saat hujan lebat itu. Sampai saat ia hendak mengungkapkan perasaannya kepada aku tadi pagi. Nur mendengarkan ceritaku dengan seksama. Ia sangat antusias menjambut curhatanku dengan penuh rasa empati. Hal itu membuatku nyaman sampai aku berkata jujur bahwa aku telah sedikit berbohong kepada Mas Wiryo soal jaket yang dipinjamkan oleh Mas Pandu. Aku paham kok perasaan Mbak Jum. Ya, namanya Pandu masih muda Mbak. Jadi kalau lihat perempuan cantik, taunya asal suka aja. Iya Mbak Nur, aku berharap setelah Pandu tahu aku sudah bersuami, semoga dia bisa merubah sikapnya ya Mbak. Tenang aja Mbak, pasti abis ini dia malu dan kapok buat ngejar Mbak Jum. Makasih ya Mbak Nur, udah mau dengerin ceritaku. Mbak Nur sering-sering main ke rumah ya, biar aku ada teman ngobrol. Soalnya kalau gak ada jam kursus, aku suka bosen di rumah Mbak. Pasti, apa sih yang gak bisa dilakukan buat kakak ipar tersayang? Rasa gundah seketika hilang setelah aku mencurahkan apa yang aku rasakan kepada Nur. Mungkin inilah yang disebut benci menjadi sahabat. Terima kasih Nur. Sudut pandang autor. Semburat cahaya kilat menembus jendela kamar Pandu.
Iringan suara gemuruh dan gemericik air hujan membuat badan Pandu terasa semakin dingin. Ia meringkukkan badannya dan menyelimuti dirinya dengan selimut tebal, hingga ia terlelap tidur menuju mimpinya. Tiba-tiba, ia merasa seperti ada seseorang yang membangunkannya. Tiupan lembut di telinganya membuat hasratnya menyeruak. "Mas Pandu, layani aku ya mas." Suara bisikan wanita terdengar lembut di telinganya. Pandu segera membuka matanya. "Mbak Jum?" Mata Pandu seketika dimanjakan oleh kehadiran wanita yang akhir-akhir ini terus membayangi otaknya. Wanita bertubuh sintal itu kini terlihat hanya mengenakan pakaian tembus pandang yang membuat hasrat cintanya semakin membara. Wanita cantik itu seketika mendorong tubuh Pandu hingga tubuhnya tersungkur keranjang kembali. Pandu merasakan kecupan lembut di bibirnya, serta belayan nakal dari sang wanita idamannya itu, hingga ia tak bisa menahan birahinya. Mereka berdua akhirnya sama-sama terhanyut dalam buayan asmara. Pandu tidak bisa menahan rasa aneh ini. Semenjak ia bertemu dengan Jumiati, ia sering sekali bermimpi memadu kasih dengan wanita cantik itu. Sekalipun ia tahu bahwa Jumiati sudah bersuami, wajah wanita itu tak pernah berhenti menemani mimpinya. Pandu mengambil bolpoin dan bukunya. Ia menuliskan curahan hatinya yang selama ini mengganggu pikirannya. 18 Desember 1975. Dear Diary, mungkin aku terlalu berlebihan menuliskan perasaanku pada sebuah tulisan. Padahal biasanya lelaki tak berbuat hal konyol semacam ini. Tolong, pahami perasaanku. Aku hanya ingin mencurahkan kebimbangan hatiku ini. Namaku Pandu Atmojoyo. Aku berusia 19 tahun. Dari kecil, aku sudah dididik dengan apik oleh ayah dan ibuku. Selama ini, aku hidup dengan lurus-lurus saja. Sekalipun aku pernah diajak merokok diam-diam oleh teman sekolahku, aku akhirnya kapok. Karena gara-gara mencoba hal itu, aku mengalami sakit batuk yang tak kunjung sembuh selama 3 minggu. Iya, akhirnya aku memutuskan untuk hidup menjadi anak yang baik saja. Sebenarnya, sudah banyak wanita yang mengejarku dan menyatakan cinta padaku. Akan tetapi, aku sama sekali belum pernah berpacaran. Karena bagiku, berpacaran hanya menghabiskan waktu. Lebih baik aku melakukan hobi sepak bolaku saja. Jauh lebih bermanfaat daripada terbuai dengan asmara yang belum tentu berujung pada buku nikah. Tak kupungkiri, aku senang melihat perempuan berparas cantik. Hanya saja, aku tidak begitu terobsesi untuk mendekatinya. Mungkin hanya sebatas mengagumi saja dari dalam hati. Namun, semuanya berubah ketika aku tanpa sengaja melihat perempuan yang duduk di ruang tunggu. Ia benar-benar cantik. Mungkin dirinya adalah definisi dari lukisan terbaik karya Tuhan. Awalnya aku mencoba bersikap biasa saja, akan tetapi karismanya begitu kuat. Aku tak bosan untuk terus memandang wajahnya, mengamati setiap gerak-gerik tubuhnya. Apalagi ketika senyum manisnya. Aku ingin hanya bayangan wajahnya saja yang tertangkap oleh retina mataku. Malam itu juga, mimpiku tiba-tiba dihiasi oleh kehadirannya. Mungkin inilah takdir Tuhan yang begitu baik mempertemukanku dengannya. Ya, walaupun itu hanya sekedar bunga tidur. Tapi, aku bingung menjelaskannya. Aku sering bermimpi selama masa pubertasku, tapi aku tak pernah mengingat wajah wanita dalam semua mimpi itu. Berbeda sekali dengan mimpiku bersama perempuan ini. Belayan tangannya yang mengelus wajahku terasa seperti nyata. Semua adegan memadu cinta dengannya masih terngiang jelas, meskipun aku telah terbangun pada realita hidupku. Jumiati ternyata adalah namanya. Benar-benar nama yang cantik, seperti orangnya. Waktu itu, aku cukup kecewa karena aku tak bisa melihat wajahnya sepanjang kursus. Entah kenapa, dia harus pindah ke meja yang paling belakang. Padahal, melihat wajahnya adalah sesuatu yang paling aku nantikan. Saat ibuku bilang bahwa aku dimintai tolong untuk mengantarnya pulang, perasaan kecewaku seketika menghilang. Jantungku rasanya seperti ingin meledak. Aku sampai harus mengobrak-abrik lemari pakaianku untuk mencari keberadaan jaket kulit kesayanganku. Karena aku rasa
jaket itu bisa meningkatkan ketampananku saat aku mengenakannya. Sepanjang jalan ketika mengantarnya, detak jantungku terus berdegup tak terkontrol, membuatku sungkan untuk mengobrol dengannya. Hingga hujan lebat itu datang secara tiba-tiba saat kami masih berada di tengah perjalanan. Akhirnya, saat itu juga ada kata-kata yang bisa keluar dari bibirku. Aku menawarinya berteduh untuk menunggu hujan reda. Aku berpikir saat itu adalah waktu yang paling tepat untuk aku lebih mengenalnya. Namun, aku terlalu terlena dengan dirinya. Lebih spesifik lagi, maksudku, aku terkesima dengan tubuhnya. Air hujan itu telah mengguyur kemeja putih dan celana birunya, hingga lekuk tubuhnya tercetak sangat jelas dan membuatku terus-terusan menelan ludahku. Apakah mungkin aku yang terlalu polos? Tapi percayalah, ini adalah pertama kalinya aku melihat secara langsung kemolekan tubuh mahakarya Tuhan itu. Tanpa sadar, aku tak bisa menahan kedua indera penglihatanku untuk terus menatapnya. Desir aliran darahku membuat pikiran kotorku bergejolak. Tapi tiba-tiba, dia marah besar saat memergokiku memandangi aset berharganya. Aku sangat menyesal karena tak bisa mengontrol hasratku. Dia bersikeras untuk naik taksi. Tapi dalam hatiku, aku tak rela jika ada orang lain yang menyaksikan cetakan lukuk tubuh itu. Syukurlah, dia mau mengenakan jaketku. Dan aku berencana tidak akan mencuci jaket itu jikalau jaket itu sudah kembali ke tanganku. Bisa jadi akan selalu kupeluk saat aku tidur. Gara-gara kejadian itu pula, aku selalu memikirkan dirinya, wajahnya, bibirnya, lekuk tubuhnya. Hal itu membuatku terasa gila. Sumpah, baru kali ini jiwa kelaki-lakianku meronta. Aku hilang kendali. Ya bisa dibilang, wanita itu adalah fantasiku. Ditambah lagi, kehadirannya yang selalu muncul di mimpiku. Tadi pagi, aku melihatnya berboncengan dengan pria. Sontak hatiku kecewa. Aku berpikir pria itu adalah pacarnya, karena gelagatnya yang terlihat mesra dengan wanita idamanku itu. Aku segera berlari dari balkon rumahku menuju ke bawah. Aku ingin memastikan siapa pria itu. Dan ternyata, pria itu adalah suaminya. Hatiku seketika retak, hancur dan pecah berkeping-keping. Aku ingin marah, tapi semua itu tak berguna. Aku ingin menangis, tapi aku ini lelaki, pantang untuk menangis. Saat ini juga, aku ingin mengakhiri perasaanku, menghapus segala fantasi gairah cintaku terhadapnya. Meskipun sangat sulit dan sakit, namun siapa sangka, tadi sore ada wanita langganan jasa ibuku yang sedikit memberikan harapan bagiku untuk memiliki Jumiati seutuhnya. Gejolak cintaku seketika terekat kembali. Hatiku bergemuruh dan berharap itu semua bukanlah harapan palsu. Tuhan, salahkah aku jika aku mencintai istri orang lain? Semarang, 1975. Pandu. Oke kawan Aceh, demikianlah akhir cerita untuk episode kali ini. Gimana nih menurut kawan Aceh? Bagian mana yang ceritanya seru untuk kita bahas bersama? Yuk tinggalin keseruannya di kolom komentar ya. Buat yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kasih jempolnya dulu dong, biar Aceh makin cepat update-nya lagi. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.